المشرح على كاتب المحشر المشروع ومشايخهم وتلامذتهم ونحن وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف مشرق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحائها ومن أمر هذا المصلى وهذه البكاء سابقا لاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج على عاجل المسلمين وبنية صلاح أهل البيت أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النيات وعلى كل نية صالحة جميع لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif Sayyidina al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ilmihi wa bi ilmina wa bi ilmi sayyidis salihin bi darani amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi Fathul Mu'in ila qawlihi wa nawaqiduhu ay asbabu nawaqidil wudu'i arba'atun. Yang membatalkan wudu ada 4. Ahaduha tayakkunu khuruji syai'in ghaira manihi. Yakin keluarnya apapun selain maninya dia sendiri. Ainan kana aurihan, baik benda cair atau padat, aurihan atau sekedar angin, rotban au jafan, basah atau kering, mu'tadan kabaulin, wajar yang keluar itu normal seperti kencing, au nadiron kadami basurin au ghairihi, atau sesuatu yang jarang keluar seperti darah dari penyakit bawasir. Itu kan tidak semua orang alami, nasallallahu alaihi wasallam. Jarang orang yang alami. Au ghairihi, atau selain darah bawasir, apapun yang keluar. Infasola aula, baik putus, keluar dan putus atau tidak putus. Contohnya, kadudatin akhrajat ra'saha summa raja'at. Seperti ulat yang mengeluarkan kepalanya, keluar sebentar, balik mana yang tidak kerasan. Balik mana ya? Nah, itu. Tapi sempat keluar, mengeluarkan kepalanya, cacing misalnya, terus balik ke dalam lagi, batal sudah wudunya. Keluar khuruju syai'in, keluarnya apapun, min ahadi sabilayil mutawaddi al-hayyi. Dari salah satu 2 jalan orang yang punya wudu yang hidup. Duburon kana au kubulan. Dubur atau kubul. Sama-sama membatalkan. Walau kanal khariju basuron nabitan dakhilat duburi. Walaupun yang keluar itu ya penyakit bawasir itu. Bawasir yang tumbuh di dalam, bukan di luar. Tumbuh di dalam, kemudian kok keluar. Kan kalau parah kan sampai keluar ya. Nah, asalnya di dalam, kemudian keluar. Lah keluarnya basurnya, walaupun tidak ada darahnya, walaupun tidak ada darahnya netes, basurnya keluar itu membatalkan. Nabitan dakhilat dubur. Walau kanal khariju basuron nabitan, yang tumbuh dakhilat dubur, di dalam dubur. Fa kharaja au zada khurujuhu. Asalnya di dalam kemudian keluar, atau sudah keluar kemudian bertambah panjang keluarnya. Itu juga membatalkan. Asalnya belum keluar, kemudian kok keluar, batal. Nah, setelah keluar dikembalikan tidak bisa, ya sudah wudu lagi. Setelah wudu tidak batal sudah wudunya. Walaupun basur tadi sudah di luar, karena kan keluar pertama tadi yang membatalkan. Setelah keluar tidak bisa dimasukkan misalnya wudu dia. Wudunya sah. Nanti kalau basurnya itu keluarnya tambah panjang, batal. Kenapa? Karena ada bagian yang asalnya di dalam kemudian keluar. Lek tetap tidak bertambah panjang, tidak batal. Lek bertambah panjang itu fa kharaja au zada khurujuhu. Asalnya di dalam kemudian keluar, atau sudah keluar tapi kemudian bertambah panjang, bertambah keluarnya. Ini batal. Ini yang muktamad. Jadi keluarnya bawasir itu membatalkan, walaupun tidak keluar darah.
Ada pendapat berbeda yang lebih ringan. Lakin afta al-allamatu al-kamalur raddadu bi adamin naqdi bi khurujil basuri nafsihi bal bil khariji minhu kaddami. Al-Imam Al-Allama Al-Kamal Ar-Raddad ini berfatwa bi adamin naqdi, tidak batal, bi khurujil basuri nafsihi, sebab keluarnya bawasir itu sendiri. Keluarnya bawasir itu tidak membatalkan. Jadi bawasir itu yang apa? Yang dari dalam itu keluar itu keluarnya basurnya itu tidak membatalkan. Kalau hanya basurnya yang keluar tidak membatalkan. Bal bil khariji minhu, tapi kalau ada perkara yang keluar dari basur itu baru batal. Contohnya kadami. Kalau basurnya mengeluarkan darah, lah itu baru batal. Lek basurnya dari dalam keluar itu tidak batal. Ini menurut Al-Kamal Ar-Raddad. Ada pendapat yang lebih ringan lagi. Wa inda Malikin, menurut Imam Malik, la yantaqidul wudu'u bin nadiri. Wudu itu tidak batal gara-gara perkara yang jarang, kayak keluarnya basur, keluarnya darah gara-gara penyakit basur. Ini kan lebih banyak orang nggak mengalami itu kan. Jadi termasuk kategori nadiri. Kencing semua orang kencing, ngentut semua orang ngentut. Ya, buang air besar semua orang BAB. Nah, itu membatalkan. Tapi keluarnya sesuatu yang jarang terjadi itu tidak membatalkan menurut Imam Malik. Nah, ini yang membatalkan wudhu yang pertama. Kita urut lagi dari depan. Apa yang membatalkan? Tayakkunu khuruji syai'in ghaira manihi. Yakin ada yang keluar dari salah satu jalan dua. Yakin. Lek ragu, bahkan dzon sekalipun tidak batal. Kayaknya barusan keluar angin, tapi saya ragu. Keluar apa enggak ya? Itu. Ini isi toko kipas apa toko toko AC ya? Itu. AC dengan penafsiran yang lainnya. Itu. Jadi ini toko kipas apa dari mana ini? Ragu dia. Ngentut apa enggak batal. Yang batal itu tayakun. Yakin ada yang keluar. Itu. Orang biasanya yang was-was habis kencing itu biasanya kayak ada yang keluar, enggak harus dicek. Nah, tambah was-was nanti. Habis kencing, terus cebok, keluar kamar mandi. Pokok ketika cebok, ya berusaha dibersihkan, dituntaskan dengan cara dehem, kemudian diurut, uratnya itu dengan perlahan. Itu sudah dilakukan cewek, sudah. Enggak usah mamang-mamangan, kayak ada yang keluar. Enggak, kayak berarti enggak. Berarti ya, kayaknya keluar, enggak usah dicek. Enggak usah dicek. Bikin tambah parah was-wasnya nanti. Udah, kayaknya ada keluar, kayak berarti enggak ada. Udah selesai. Makanya sunat kan kemarin termasuk sunatnya wudhu. Setelah wudhu sarungnya diciprati. Biar nanti, loh ini apa keluar lagi kencing. Enggak, tadi diciprati. Jadi untuk menutup celah setan bisikkan was-wasnya. Nah, jadi itu. Jadi tayakkun khuruji syai'in. Yakin ada yang keluar. Apapun yang keluar membatalkan. Ghaira manihi. Selain maninya dia. Maninya dia sendiri. Keluarnya maninya dia sendiri tidak membatalkan wudhu, tapi menyebabkan hadas besar, mewajibkan mandi, tapi tidak membatalkan wudhu. Sehingga kalau ada orang punya wudhu, kemudian tidur duduk di kursi, mumakin mak'adahu, tidur. Ketika tidur mimpi keluar mani, dan ternyata keluar mani beneran. Nah ini wudhunya tidak batal, tapi hadas besar, wajib mandi. Wajib mandi. Wudhunya tidak batal ya. Wudhunya batal. Tapi cuma tidak bisa digawe ya. Kayak apa wudhunya? Kayak sholat tidak bisa hadas besar. Kayak baca megang mushaf tidak bisa. Kayak tawaf ya tidak bisa. Nah, tapi ala kulli hal tidak membatalkan wudhu. Keluarnya maninya dia. Beda kalau maninya orang. Misalnya kayak istri. Nah, kayak istri yang belum, perempuan yang misalnya memang belum waktunya belum balik, jadi nggak mungkin keluar mani. Jadi misalnya ada anak kecil di wati, itu ada anak kecil yang belum balik, jadi nggak mungkin keluar mani. Jadi misalnya umur 6 tahun, belum waktunya balik, minimal balik itu kan umur 9. Misalnya ada anak perempuan umur 7 tahun di wati. Nah, di wati ini hadas besar. Kemudian setelah diwati sudah. Nah, dia wudhu, anak ini wudhu. Setelah wudhu kok keluar mani, dipastikan ini keluar mani dari kemaluannya ya.
dipastikan mani yang keluar itu bukan maninya dia, tapi maninya laki-laki yang melakukan wati tadi itu. Batal ini, membatalkan wudhu. Jadi yang tidak membatalkan maninya dia sendiri. Kalau maninya orang itu membatalkan wudhu. Atau campur antara maninya dia dan maninya suami, membatalkan itu. Jadi kayak misalnya perempuan itu misalnya kalau habis melakukan hubungan sama suaminya, itu biasanya kalau kalau langsung mandi, nggak dituntaskan, nggak dikeluarkan dulu sebelum mandi, itu nanti biasanya sering setelah mandi itu keluar lagi. Cairan mani itu keluar lagi. Nah itu membatalkan wudhu. Kenapa? Itu campuran antara maninya suami dengan maninya dia sendiri. Batal. Yang nggak membatalkan hanya maninya dia. Makanya kan maniyihi. Ghaira maniyihi. Selain maninya dia. Kalau maninya orang atau mani gabungan antara dia dan punya orang, maka membatalkan wudhu. Ainan kana aurihan, itu membatalkan. Berupa benda padat atau cair atau angin, batal, membatalkan wudhu. Rotban au jafan, basah atau kering, membatalkan. Mu'tadan au nadiron, kayak tadi itu. Wajar keluarnya seperti kencing atau berak, itu. Au nadiron atau jarang, kata mibasurin au ghairihi infasola, itu. Au ghairihi, itu membatalkan. Infasola aula, tadi itu bisa atau tidak, yang nggak bisa contohnya kayak cacing keluar kepalanya saja kemudian balik lagi, itu atau tidak balik lagi podo batal, balik lagi tidak balik lagi podo aja, tidak membatalkan. Min ahadi sabilayil mutawaddi al hayy, yang hidup. Jadi keluarnya sesuatu dari jalan depan atau belakang membatalkan wudhu itu untuk orang hidup. Mayit kan sunat diwudhui, wajib dimandikan mayit itu dan sunat diwudhui. Kalau ada mayit habis diwudhui kok keluar kencing atau mengeluarkan berak, wudhunya tidak usah diulang, wudhunya tidak batal. Tapi najisnya wajib dibersihkan. Karena untuk disolati itu mayit harus suci. Nah, kalau ada najisnya wajib dibersihkan. Nah, wudhunya tidak batal karena apa? Keluarnya sesuatu dari jalan depan atau belakang itu membatalkan wudhunya orang yang hidup. Kalau wudhunya mayit tidak batal. Tuburon kana au kubulan. Walau kan al-kharij basuran, sudah tadi ini. Qala rahimahullah, wasaniha zawalu aklin. Yang kedua, yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Yang dimaksud akal ini aitam yizin, hilangnya tamyiz. Hilangnya tamyiz itu bisa membatalkan wudu. Hilangnya tamyiz sebab apa? Sebab apapun. Bisukrin, gara-gara mabuk, sengaja atau tidak. Au jununin, gila. Au irma'in, ayanen, epilepsi atau pingsan. Irma itu juga bisa bermakna pingsan. Orang pingsan, hilang akalnya, batal. Au naumin atau tidur. Ini hilangnya akal sebab apapun, atau misalnya kesurupan, ya, sampai hilang akal. Apapun yang menghilangkan akal itu bisa membatalkan wudu. Dalilnya lil khabaris sahih, karena ada hadis sahih yang bunyinya faman nama falyatawaddo, siapa yang tidur maka harus wudu. Lamnya lam amar, moko becik wudu sapa man, harus wudu. Jadi siapa yang tidur maka wajib wudu. Nah, ini menunjukkan tidur itu membatalkan wudu lah. Hilangnya akal gara-gara tidur itu paling ringan dibanding gara-gara pingsan, gara-gara gila, gara-gara mabuk, itu paling ringan. Kenapa? Mudah disadarkan. Kalau gila, mabuk, pingsan, ayanen itu ndak bisa ya sampai terlewati. Engkau wae sadar diri begitu. Tapi kalau tidur ndak bisa dibangunkan. Lah tidur aja membatalkan wudu, apalagi yang lain yang lebih menghilangkan akal. Wa kharaja bizawalil akli an-nu'asu wa awailu nash'atis sukri fala naqdo bihima. Dikecualikan dari hilangnya akal, yang membatalkan wudu kan hilangnya akal. Dikecualikan dari hilangnya akal, an-nu'as, ngantuk. Orang ngantuk itu hilang akalnya ndak hilang. Itu belum hilang tamyiznya. Tapi dapat nyambung nah lek ngaji ya. Nah, begitu. Jadi orang ngantuk ini ndak membatalkan wudu. Karena apa? Akalnya ndak hilang, tamyiznya nggak hilang. Wa awailu nash'ati sukri, permulaan munculnya mabuk.
Jadi permulaan munculnya mabuk, orang baru akan mabuk, proses OTW mabuk ya. Jadi belum mabuk, ada orang minum minuman keras, minuman yang memabukkan, baru minum sih durung mabuk sih, diajak ngomong ya sih nyambung. Tapi mulai geliyeng misalnya, mulai geliyeng lah. Permulaan geliyeng itu masih belum membatalkan wudu. Lewis hilang akali ngomongin ngelantur, lah baru itu apa? Batal wudunya, hilang akal. Lek permulaan munculnya mabuk, baru terasa geliyeng, baru rodok peteng pandangan misalnya atau apa, lah ini tidak membatalkan. Fala naqdu bihima, tidak ada batal wudu gara-gara dua hal itu, ngantuk atau permulaan proses mabuk. Kama idza syakka, begitu juga tidak batal ini. Kama idza syakka, sebagaimana ketika ada orang ragu, hal nama au nausa. Dia ragu, saya tadi tertidur apa cuman ngantuk? Ragu. Lek cuman ngantuk tidak membatalkan. Lek tidur batal. Dia ini ragu, leye-leyean, ya. Leye-leyean. Saya tadi barusan ketelia, apa mek ngantuk tok? Nah, ragu. Ngantuk apa tidur? Ini tidak batal ini. Ya. Tandai ngantuk itu apa tandai ngantuk? Wa min alamatin nu'asi. Sama'u kalamil hadirina wa illam yafhamhu. Termasuk tandanya ngantuk, mendengar omongan orang yang hadir. Omongan orang sekitar itu dengar, tapi wa illam yafham, walaupun tidak paham, ya dengar ada gremeng ngono ae. Jadi ada suara pengajian itu kerungu gremeng, enggak kerungu, poi. Aja ngantuk ya. Begitu enggak ngopi sih, Mang. Gitu. Jadi apa? Mendengar omongan orang yang hadir walaupun tidak paham. Itu berarti sih ngantuk. Kalau masih dengar suara berisik yang ada di sekitar, itu berarti masih ngantuk, belum tidur. Ya, ngantuk belum tidur. Nah, itu tidak batal itu. Itu tidak batal. Tapi nanti kecuali lek ada orang ragu, saya ngantuk apa tidur, tapi mimpi kumang. Tandane turu lek wis mimpi. Itu. Mimpi misalnya mimpi di Tembero ono son horek, misalnya mimpi ya. Itu ya. Itu. Paling kreatif ya, paling. Itu. Mimpi. Lek ngono ya duduk ngantuk lek mimpi ya. Jadi ragu ngantuk apa tidur, tapi mimpi. Lah itu berarti tidur bukan bukan ngantuk. Lah semua hilangnya akal itu membatalkan wudu kecuali satu. Hilangnya akal gara-gara tidur duduk. Yang posisinya tetap duduk, mulai tidur sampai bangun posisinya tetap, tidak geser kanan, kiri, depan, belakang, tidak. Tetap posisinya. Dan antara pantatnya dia dengan tempat duduknya tidak terjadi renggang. Jadi aman dari ngowos. Nah, itu maka tidak batal itu. Satu-satunya ini, satu-satunya. Dalilnya apa? Dalilnya para sahabat itu dulu kalau mau jamaah itu banyak dari mereka sebelum masuk waktu itu sudah nunggu di masjid. Awal waktu sudah nunggu di masjid. Bukan jadi masbuk ya. Jadi mereka semangat jamaah itu. Jadi nunggu Rasulullah SAW, bukan Rasulullah nunggu mereka. Nunggu Rasulullah. Jadi mereka sudah nunggu, kadang-kadang agak lama nunggunya, ngantuk, sambil tidur itu ngantuk. Bahkan sebagian mantuk-mantuk di dalam riwayat hadis itu, sebagian mantuk-mantuk gitu. Mantuk-mantuk. Nanti Rasulullah datang dikomati, moro ngadeg melok sholat tak kadek wudu. Nah, ini dalilnya dari hadis itu ya. Nah, akhirnya oleh madhab Imam Syafi'i, karena riwayatnya itu sahabat tidur duduk, maka yang dikecualikan hanya tidur duduk. Tidur duduk itu yang membatalkan. Karena riwayat hadisnya sahabat nunggu sambil duduk. Karena itu kalau nggak duduk, walaupun dipastikan nggak keluar angin dari jalan belakangnya karena disumpet misalnya, itu tetap batal. Karena apa? Aslinya tidur kan menghilangkan akal, dan menghilangkan akal itu membatalkan wudu sesuai makna hadis tadi, faman nama falyatawaddo. Nah, ini siapapun yang tidur maka wajib wudu, menunjukkan wudunya batal. Nah, kecuali ini sahabat yang nunggu
sambil duduk kemudian ketiduran, keteliyep sambil duduk, ketika sholat langsung sholat, tidak pakai wudhu dan oleh Rasulullah SAW dibiar dia batal. Berarti yang dikecualikan ya khusus tidur duduk, gitu. Dengan beberapa catatan lainnya. La zawaluhu, ay orang batalakan opo zawaluhu, ilangi akal binaumi qaidin mumakkinin mak'adahu. Ini tidak batal ini. Tidak batal wudhu gara-gara hilangnya akal. Disebabkan tidurnya orang duduk, tidur sambil duduk. Tapi nggak pokok duduk, mumakkinin mak'adahu. Ay al-yaihi mim maqarihi. Asalkan menetapkan mak'adnya. Mak'ad itu apa? Al-yaihi, kedua pantatnya. Asalkan ketika tidur sampai bangun, kedua pantatnya masih tetap di mana? Mim maqarihi, dari tempat berpijaknya. Dari tempat duduknya, tidak geser. Artinya tidak ngangkat, tidak geser kanan, tidak geser kiri, tidak maju, tidak mundur. Tadi ketika tidur di sini, bangun ya masih di sini. Nah, ini tidak batal ini. Nah, kenapa? Karena orang tidur itu batal kenapa sih? Gara-gara potensi keluar angin dari jalan belakangnya. Sebagaimana dalam hadis, al-ainani wika usah. Kedua mata itu ibarat tali untuk jalan belakang. Orang kalau melek berarti jalan belakangnya ada talinya. Sehingga bisa dikontrol, ditokno apa enggak, itu bisa. Itu. Ditokno apa enggak bisa. Makanya enggak batal. Itu. Tapi kalau tidur talinya lepas. Karena talinya lepas dipastikan atau berpotensi besar keluar angin. Makanya batal wudhunya. Sehingga kalau tidurnya duduk begini, tetap sejak tidur sampai bangun pantatnya tetap tidak geser, tidak ngangkat. Kemudian tempat duduknya juga tertutup, bukan kursi bolong-bolong itu. Nah, kursi bolong-bolong itu pas lurus jalan belakangnya bolong, ya ngewes di situ ya. Nah, itu. Nah, jadi tempatnya kayak lantai kursi kayu yang nggak bolong-bolong itu aman, maka tidak batal. Ini tidak batal. Dengan syarat itu mumakkinin mak'adahu ay al-yaihi mim maqarihi. Wa inistanada lima lauzala sakoto. Wa inistanada walaupun nyenden sapa wong lima maring perkara lauzala kang lamono ilang apa mas sakoto mongko rubuh sapa wong. Walaupun dia nyandar pada tembok, yang seandainya temboknya diambil dia rubuh. Nyenden pada sandaran kursi, yang jika seandainya sandaran kursinya diambil dia akan jatuh, tetap tidak batal. Yang penting posisinya duduk dan mumakkin mak'adahu. Awihtaba, atau dia berihtiba. Tidak batal juga. Ihtiba itu apa? Kayak biasanya orang Arab itu loh. Yang tali, yang begini itu, yang ada tali begini ya. Walaupun ihtiba begini. Biasanya kan ada kan, ketika duduk, itu kan ada tali begini. Itu disebut dengan, itu habwah. Talinya itu namanya habwah. Duduk pakai habwah namanya ihtiba. Jadi ihtiba itu duduk sambil memakai habwah. Yang duduk begini loh biasanya. Terus ada apa? Tali biasanya hijau, lorek ya. Nah itu. Bu batik, wala kulli hal pokoknya ada tali yang melingkar itu ya. Itu disebut kursiul Arab, kursinya orang Arab. Jadi kalau ono kursi ini nyenden malah ya. Nah itu. Itu namanya habwah. Ihtaba yahtabi ihtibaan. Ihtaba itu duduk memakai habwah. Walaupun duduk memakai habwah, tidak batal. Asalkan sejak tidur sampai bangun posisinya tetap. Kenapa ketika pakai habwah, sing ngangkat kan dengkul ya. Lututnya yang ngangkat lah, pantatnya kan nempel ke tempat duduk. Makanya tidak batal. Awihtaba. Gitu. Tapi dengan catatan, walaisa baina mak'adihi wa maqarrihi tajafin. Walaisa lan ora ono iku baina mak'adihi tetep ing dalam antarane bokonge wong wa maqarrihi lan nggon lunggune wong apa tajafin. Benggang. Asal antara pantat dan tempat duduknya itu tidak sampai renggang. Karena kan tadi kan orang tidur itu kenapa batal wudu? Karena berpotensi mengeluarkan angin. Kalau tidur mumakkin mangadahu tidak ada potensi keluar angin. Itu hampir tidak ada. Makanya tidak batal. Nah, tapi dengan catatan ketika duduk itu tidak terjadi renggang antara pantatnya dengan
tempat duduk. Lek banyak renggang-renggangnya rongga karena terlalu kurus. Jadi duduk itu akhirnya begini ya. Itu renggang, nano dagingnya ya. Nah, itu lek orang terlalu kurus batal. Jadi walaupun tidur duduk batal atau terlalu gemuk. Ini juga batal. Kenapa? Karena walaupun duduk kan banyak lipatan-lipatan daging. Lah, lipatan-lipatan ini kan ada rongganya itu kan ya. Lah, nyelempit-nyelempit dari situ anginnya nanti ya. Makanya apa? Batal. Jadi orang yang terlalu gemuk atau terlalu kurus atau ya pakai habwa tadi kengangkatan. Misalnya ngangkatnya sampai begini. Ya ngawas kayak begitu ya. Jadi pakai habwa kengangkatan. Akhirnya batal kalau kayak gitu. Wayan takidu lan batal opo wudu umumakinin intabaha ba'da zawali ilyatihi an maqarrihi. Wayan takidu wudu umumakinin. Wudunya orang yang tidur mumakin tadi itu, tidur mumakin nempelkan pantatnya ke tempat duduk, itu tetap batal jika intabaha kang tangi sopo mumakin ba'da zawali ilyatihi an maqarrihi. Jika ketika bangun pantatnya sudah geser dari tempat semula. Tadi misalnya ketika tidur duduknya di sini. Mumakin begini. Nempel ya, enggak ada renggang. Kemudian bangun-bangun sudah di sini. Atau di sini, geser kanan atau kiri atau mundur atau maju. Geser. Lah kalau begitu batal. Kenapa? Kalau geser berarti kan sempat ngangkat sedikit ya. Terjadi rongga lah. Dikhawatirkan ketika geser itu keluar angin, makanya batal. La wudu'u syakin hal kana mumakinan aula. La ora batal. Apa wudu'u syakin hal kana mumakinan ala. Tidak batal wudunya orang yang ragu, wong kang mamang. Hal kana mumakinan amla, apakah tadi itu mumakin atau tidak? Saya tadi tidur mumakin apa enggak ya? Pokoknya ketika bangun dalam keadaan mumakin ya wes al aslu al-istishab. Jadi al-aslu baqa makana ala makana ya. Ini istishab terbalik ini. Jadi sekarang mumakin berarti dari tadi ya saya mumakin. Istishab terbalik. Nah, jadi apa? Ketika ada orang ragu, saya tadi mumakin apa enggak ketika tidur? Tergeser apa enggak? Ragu. Saya tadi memang di sini atau rodok ngidulan, apa rodok ngaloran? Nah, ragu ya. Kalau ragu ndak batal. Kalau ragu ndak batal. La wudu'u syakin hal kana mumakkinan aula. Au hal zalat ilyatuhu qoblal yaqadah au ba'daha. Ono to geser apa ilyatuhu bokonge man qoblal yaqadah yang dalam sadurunge tangi au ba'daha. Gitu. Atau ada orang mumakkin. Kemudian tadi dia duduknya di sini. Di posisi saya ini. Bangun-bangun rodok ngalor, agak ke utara. Dia ragu, saya geser ini sebelum bangun atau setelah bangun. Kalau gesernya sebelum bangun berarti wudunya batal. Kalau gesernya setelah bangun berarti tidak batal, ragu. Nah, antara batal atau tidak, maka dihukumi tidak batal. Gitu. Dihukumi tidak batal. Kenapa? Tadi sebelum tidur jelas-jelas punya wudu, sekarang ragu. Punya wudunya tadi ya yakin, sekarang ragu batal apa enggak? Kaidahnya al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Tadi yakin punya wudu, sekarang ragu batal apa enggak? Tetap punya wudu berarti. Ini yang tadi dijelaskan. Wa tayakkunur ru'ya utawi yakin mimpi ma'a adami tadzakkuri naumin la asarolahu. Yakin mimpi tapi sama sekali dia enggak ingat tidur. Artinya yakin enggak tidur. Saya yakin enggak tidur, tapi kok kayak mimpi barusan ya. Saya yakin ya berarti enggak mimpi temenan aja nono horor berarti ya. Berarti enggak mimpi ya. Itu. Jadi saya itu enggak tidur, yakin saya enggak tidur, tapi kok mimpi barusan. La asarolahu, enggak ngefek. Artinya tidak membatalkan wudu ya. Enggak batalno wudu. Ketika yakin mimpi, tapi yakin enggak tidur, enggak ingat tidur, saya enggak merasa tidur. Enggak ragu sama sekali, saya enggak merasa tidur, tapi kok mimpi.
Ini tidak batal. Beda bi khilafihi kelawan bedani tayakkunur ru'ya ma'asyaki fihi ing dalem naum. Nah, beda kalau ada orang yakin mimpi kemudian dia ragu, saya barusan tidur apa enggak. Tapi yakin mimpi barusan. Barusan mimpi saya. Tapi saya ragu tidur apa enggak. Berarti tidur kalau begitu. Batal itu. Kenapa? Li'annaha krana sutune ru'ya iku murajjihatun. Perkara kang ngunggulaken li ahadi tarafaihi maring salah sijine pucuk lorone syak. Syak itu kan ragu antara dua perkara, dua pucuk ini. Tidur apa ngantuk? Tidur membatalkan, ngantuk tidak membatalkan. Ragu dia, tidur apa ngantuk? Ada mimpi, dia ragu, tidur apa ngantuk? Ada mimpi. Mimpi ini memperkuat sisi tidur. Karena orang itu tidak akan mimpi kalau tidak tidur ya. Nah, jadi mimpinya dia memperkuat sisi tidur. Makanya apa? Batal. Jadi kalau yakin tidak tidur, walaupun yakin mimpi, tidak batal. Tapi kalau yakin mimpi, ragu tidur apa enggak, berarti tidur. Hukumnya apa? Batal. Wasalisuha wallahu alam.